masuk ke kota Yerikho ya Bapak Ibu. Yerikho itu bisa ditelusuri ya, dari zaman batu sudah ada tinggalan Yerikho ya, dan juga di daerah pertambangan batu elat itu juga merupakan salah satu bagian dari peradaban batu kuno ya. Jadi 5.000 tahun sebelum Masehi, 7.000 tahun yang lalu itu sudah ada sejak sejarah peradaban di tanah Israel ya. Jadi zaman batu, zaman kalkulitik. Nah di 5.000 tahun yang lalu itu muncul seorang manusia namanya Abram ya, yang kemudian kita sudah bahas dia menemukan Tuhan sehingga namanya kemudian menjadi Abraham ya, ditambahi Hashem ya, karena dia sekarang sudah beriman kepada Tuhan. Dan kemudian dia diperintahkan untuk meninggalkan kampungnya ya dekat Efrat Tigris untuk masuk ke tanah Kanaan yang gersang ya. Dan dengan keimanannya kemudian Abraham masuk ke tanah Kanaan, dan dari sinilah tanah Kanaan ini menjadi tanah perjanjian ya. Jadi 5.000 tahun yang lalu tanah Kanaan ini adalah menjadi tanah perjanjian ya. Kurang lebih 2.000 tahun ya, ini adalah masa dari Abram ya mendapatkan berkat keturunan 12 suku bangsa Israel ya. Jadi Abram, Ishak, Yakov ya, garis keturunannya seperti itu ya. Kemudian 12 suku bangsa Israel ini kemudian awalnya itu adalah hidup di sini, tapi kemudian kita ingatnya ada kelaparan ya, sehingga kemudian Yosef yang waktu itu adalah di Mesir ya, didatangi kakak-kakaknya dan sebagainya. Ini adalah masa bangsa Israel pindah ke Mesir dan menjadi budak di sana ya. Nah setelah generasi perbudakan ini kemudian Tuhan memutuskan bangsa Israel harus keluar ya dari perbudakan ya, kembali ke bebas, menjadi bangsa yang bebas ya. Jadi diturunkan Musa ya, yang Musa ini memimpin bangsa Israel lari dari Farao ya, dari Fir'aun, tapi tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian ya, karena Musa itu adalah dari sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya itu tidak pantas untuk masuk ke tanah perjanjian karena dia itu pemarah dan sebagainya ya. Jadi banyak alasan sehingga Musa tidak diizinkan masuk. Sehingga yang diizinkan masuk kita ingat adalah Yosua ya, yang kirimkan mata-mata untuk lihat keadaan tanah Israel, dan mata-mata ini kembali ya dengan berbagai hasil pertanian tanah Israel, sehingga bangsa Israel waktu itu yang ragu-ragu bahwa bisa makan minum di tanah Kanaan akhirnya mau untuk menuruti Yosua membelah sungai Yordan dan masuk ke kota Yerikho ya. Dan kemudian dari kota Yerikho ini kita ingat bangsa Israel itu beranak pinak lagi dan menyebar ke seluruh tanah perjanjian ya. Nah Bapak Ibu ya, setelah masa Yosua itu kemudian bangsa Israel kan perlu pemimpin. Jadi yang menjadi pemimpin itu adalah hakim-hakim ya. 3.000 tahun yang lalu masa hakim-hakim, di mana salah satu hakim yang terkenal seorang wanita ya, yang dia itu pemilik ladang kurma di Yerikho. Ya kalau ada masalah orang-orang itu datang ya dan dia duduk di salah satu bawah pohon kurma dan memberikan keputusannya. Sementara itu di daerah sekitar sini ya, daerah Gilboa sekitarnya, itu bangsa Israel itu harus melawan berbagai musuh ya. Sehingga kemudian Deborah ini diminta untuk memimpin bangsa Israel melakukan berbagai perang ya. Jadi dia angkat jenderal namanya Barak ya. Dan kemudian mereka berhasil memenangkan berbagai perang di sekitar Gunung Gilboa. Nanti saya tunjukkan di mana Gunung Gilboa. Ini satu jalan ke border ya. Nah setelah masa hakim-hakim itu bangsa Israel ya hampir bisa menguasai seluruh tanah Israel, tapi kemudian mereka minta raja gitu ya. Mereka minta kepada Tuhan, kita tolong dikasih raja dong. Padahal Tuhan itu tidak ingin bangsa Israel menjadi bangsa yang lain. Kan bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan, punya tugas ya untuk memberikan terang ya kepada dunia ya, dan juga harus punya sifat yang lain dari bangsa-bangsa yang lain gitu ya. Tapi mereka itu ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Mereka kalau bilang kalau bangsa-bangsa lain punya raja, kita juga ingin. Akhirnya Tuhan kasih penjelasan. Ini kamu kalau punya raja berarti kamu harus bayar pajak dan sebagainya, yang konsekuensinya berat gitu ya. Karena lebih baik aku ini jangan jadi rajamu. Tapi bangsa Israel ngeyel gitu ya. Jadi mereka tetap minta raja. Jadi kemudian Samuel ya mengurapi Saul menjadi raja yang pertama. Tapi kemudian Saul kalah perang dari bangsa Filistin dan kemudian dia mati di Gunung Gilboa ya, dan kemudian digantikan oleh Daud ya. Dan Daud ini meskipun dia itu kecil-kecil cabai rawit ya, jadi dia berhasil mengalahkan semua musuh-musuh ini dan berhasil merebut Yerusalem. Terima kasih Pak, terima kasih.
dengan Raja Daud ya di sekitar. Nah ini adalah 1000 sebelum Masehi ya, dimana kemudian Daud ini ingin mendirikan bait Allah tapi tidak boleh karena tangannya berlumuran darah. Jadi yang boleh mendirikan itu adalah anaknya Raja Salomon, mendirikan bait Allah yang pertama ya 3000 tahun yang lalu di Bukit Moria yang kemarin kita juga sudah lihat ya. Kurang lebih 500 tahun ini tanah Israel itu adalah damai sejahtera ya. Tapi kemudian dari 10 suku bangsa yang di utara ya, yang tidak tinggal di Yerusalem itu mereka menentang untuk datang ke Yerusalem. Jadi mereka bikin bait Allah tandingan sehingga Tuhan marah, sehingga didatangkan Assyria ya untuk mengalahkan dari tanah Israel ini, dan kemudian 10 suku bangsa itu lenyap, dan yang tinggal di Yerusalem itu hanya Yehuda dan Benyamin, yang kemudian mereka juga sama-sama dihukum karena di antara mereka itu ada sinat hinam ya. Jadi sinat itu adalah benci, hinam itu adalah tanpa alasan, artinya kebencian terutama antar saudara ya, yang seringkali itu adalah karena hal-hal sepele kan, manusia itu bertengkarnya biasanya karena hal-hal sepele ya. Jadi kemudian mereka itu terbuang ya ke Babilonia masa Daniel Esther ya, dan di sana mereka harus kembali bertobat ya, kembali ke jalan Tuhan. Baru diturunkan Cyrus ya, Cyrus apa Kyrios ya, Cyrus bahasa Indonesianya Raja Persia Cyrus ya, Sirius isi Ahasveros. bukan Ahasveros, itu kan Esther. Ada namanya Raja Cyrus ya, Cyrus. Cyrus ya. Jadi Cyrus yang dia itu mengizinkan Ezra Nehemia untuk kembali ke tanah perjanjian dan berikan bait Allah yang kedua ya. Jadi ini 500 tahun sebelum Masehi. Jadi 2500 tahun yang lalu bait Allah kedua didirikan. Dan kemudian kita ingat ya, waktu itu muncul namanya seorang jenderal muda tapi pintar, namanya Alexander Agung. Dia itu merebut seluruh tanah India, seluruh Eropa dan sebagainya, masuk ke Yerusalem juga, dan mengatakan, "Hai orang Israel, kalian harus mengikuti logika." Kita ingat ya, yang saya sudah jelaskan sebagai hari raya pentahbisan bait Allah. Jadi kemudian mereka dikasih berhala, tapi kemudian muncul pemberontakan dari kaum Makabi, dan kemudian bait Allah itu ditahbiskan ya. Dan ini dari dinasti Hasmonean ya, dari keluarga Makabi, ini berhasil menguasai Yerusalem hanya kurang lebih 200 tahun. Karena kemudian di Eropa itu muncul kekuatan Romawi yang mengalahkan Yunani, dan Romawi juga masuk ke Yerusalem. Dan kemudian sejak itu Yerusalem adalah di bawah kekuasaan gubernur Romawi ya, Kaisar Augustus. Lalu kemudian gubernurnya adalah Pontius Pilatus ya. Di masa Romawi ini adalah Tuhan Yesus turun ke bumi ya. Jadi di masa waktu itu keadaan tanah Israel adalah dalam keadaan penderitaan ya, baik secara hidup sehari-hari, ekonomi, maupun secara spiritual ya. Itu adalah di bawah, dalam level yang bawah. Jadi Tuhan Yesus turun ke bumi, dan kemudian penyaliban Yesus itu adalah juga di masa Romawi ya. Dan kita ingat ya, waktu Yesus duduk ya di Dominus Flevit ya, di kapel, Bapa menangis di sana. Yesus mengetahui bahwa Yerusalem akan runtuh, dan benar terjadi. 40 tahun setelah Yesus disalibkan, Titus merebut Yerusalem dan meluluhlantakkan bait Allah, tinggal pelatarannya ya. Nah, sehingga kemudian bangsa Israel waktu itu adalah di diaspora ya, terbuang kemana-mana. Para rasul waktu itu juga pergi ke Eropa, dan mereka itu menyebarkan ya ajaran Yesus. Tapi banyak dari mereka yang harus menjadi martir karena waktu itu dilarang mengikuti ajaran Yesus di Eropa ya. Jadi waktu itu Kristiani adalah agama rahasia ya. Baru kemudian ketika muncul Konstantinus ya dengan ibunya Ratu Helena tahun 300 Masehi ya, baru kemudian mereka mengizinkan orang-orang mengikuti ajaran Yesus. Dan ini adalah masa kejayaan Kristiani di Israel, di mana waktu itu mereka mendirikan namanya dinasti Bizantium dan mendirikan gereja-gereja di jejak perjalanan Yesus, termasuk gereja Nativity ya di Bethlehem, dan gereja Holy Sepulchre, gereja Makam Kudus yang kita juga sudah kunjungi ya. Nah, kurang lebih 300 tahun kekuasaan Kristiani ya di tanah Israel. Sementara itu muncul agama baru ya di Saudi Arabia, namanya adalah agama Islam, dipimpin oleh Muhammad, di mana pengikutnya Muhammad ini adalah mengajarkan ajaran agama ini dengan cara peperangan ya. Jadi mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain dan kemudian mengislamkan mereka. Siapa yang tidak mau tentu saja adalah dihukum gitu ya. Jadi ini adalah masa Arab masuk ke Yerusalem. Jadi kalau kita lihat, kita jelas sekali ya siapa yang lebih dulu di Yerusalem, itu adalah orang Yahudi.
baru kemudian orang Kristiani, baru kemudian orang Islam ya. Nah, kurang lebih 400 tahun mereka menguasai tanah Israel ya, dan keadaan kaum Kristiani yang tinggal di sini makin terdesak karena mereka siapa yang tidak ikut Islam itu ditindas gitu ya. Sehingga waktu itu Eropa yang sudah Kristiani mendirikan tentara salib ya, Crusader, yang mengirimkan pangeran-pangeran tentara salib ke sini, dan kemudian mereka melakukan perang salib ya. Mereka berhasil ya merebut Yerusalem ya, dan kemudian menguasai lagi gereja-gereja Bizantium ya, dijadikan gereja-gereja tentara salib ya. Kurang lebih 200 tahun tentara salib bertahan di sini. Namun kemudian dari Mesir itu muncul kelompok Mamluk dipimpin oleh Saladin ya, seorang jenderal perang yang sangat pintar, dan kemudian dia berhasil mengalahkan seluruh tentara salib, sehingga kemudian tanah Israel jatuh lagi ke tangan Muslim ya. Sementara itu Turki ya, yang sebenarnya merupakan bagian dari Eropa, itu menjadi Muslim, dan tapi mereka merasa tidak sejarah dengan orang-orang Arab, sehingga mereka mengatakan meskipun kita ini orang Islam tapi tidak mau tunduk kepada Arabia, sehingga kemudian mereka mendirikan kekaisaran sendiri, yaitu kekaisaran Ottoman ya. Jadi kemudian Ottoman ini datang ke Yerusalem dan perang melawan Mamluk. Jadi dua kelompok sama-sama Muslim itu perang ya di Yerusalem, dan kemudian Ottoman berhasil merebut Yerusalem. Nah, ketika masa Turki ya, masa kekuasaan Ottoman di tanah Israel bisa dikatakan gersang, karena Ottoman itu tidak punya konsep kolonialisasi. Jadi mereka tidak kirimkan penduduk, tidak kirimkan banyak orang ya ke sini untuk mendirikan kampung-kampung Turki enggak. Jadi mereka itu hanya benteng-benteng kota-kota utama Yope dan sekitarnya ya, yang dianggap strategis untuk mempertahankan tanah Israel. Jadi keadaan di sini waktu itu bisa dikatakan tanah Israel kosong. Orang-orang Yahudi yang waktu itu mengikuti Herzl ya, Zionisme, dan ketika sini mereka itu banyak yang mati karena malaria. Jadi hampir tidak ada fasilitas untuk hidup, tidak ada fasilitas kesehatan. Jadi waktu tidak heran ketika Herzl tahun 1890-an mengatakan, mari kita kembali ke Zion, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi waktu itu tidak ada yang mau, karena mereka tahu bahwa keadaan tanah Israel adalah gersang ya. Dan kurang lebih 400 tahun ya mereka menguasai tanah Israel ini. Baru kemudian muncul Inggris ya, yang kita tahu ya, Inggris, Prancis ya, itu adalah kekuasaan kolonial. Mereka itu rebutan ya untuk menguasai daerah-daerah di seluruh dunia ya, sumber-sumber ekonomi. Jadi waktu itu Prancis dan Inggris itu merebutkan Israel, tapi Prancis itu memperebutkan Timur Tengah ya. Tapi Prancis itu menang di Lebanon dan Syria, dan Inggris menang di Mesir dan Israel. Sehingga Mesir dan Israel dan Yordania waktu itu adalah di bawah kekuasaan Inggris. Di mana Inggris ini perang terakhir melawan Ottoman itu adalah di Lembah Armageddon, dan dari situ kemudian mandat Inggris ini ya mengizinkan kaum Kristiani Inggris untuk datang ke tanah Israel dan mengajak orang-orang Yahudi datang ke tanah Israel. Jadi salah satu sponsor ya dari orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah Israel waktu itu adalah lobby-lobby dari gereja-gereja Kristiani Inggris yang percaya bahwa dengan adanya berbagai perubahan dunia yang ada saat itu adalah tanda-tanda ilahi bahwa bangsa Yahudi harus kembali ke tanah Israel ya. Nah, kemudian tahun 1947 kita lewati sekarang ya Holocaust dan sebagainya, kita sudah belajar ya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan waktu itu setelah Holocaust orang-orang Yahudi nggak mau lagi tinggal di Eropa, mereka tobat ya bahwa sebenarnya tanah mereka itu bukan di tanah asing, jadi mereka mulai kembali ke tanah Israel. November 1947 PBB menyetujui didirikannya negara Israel bagi bangsa Yahudi. Tapi kemudian dari pihak Muslim mereka tidak suka ya. Dari pihak Muslim mereka tidak suka, dan mereka kemudian melancarkan perang sampai sekarang. Bapak Ibu sudah ada panjang ya. Tapi gampang kan, nanti kalau ditanya semua bisa menjawab ya. Kalau tanah air sebenarnya sejarah Israel gimana, gampang kan, cuma 7 menit. Berapa hasil rekamannya? 5 menit? 10 menit. 10 menit. Iya, berapa? 14 menit saya. Bapak Ibu ya, jadi saya tahu ya banyak sekali informasi ya yang sangat padat ya di gambar ini. Jadi untuk membantu Bapak Ibu ya mengingat ya nanti kalau kembali ke tanah air, saya ada souvenir kecil pembatas buku ya tentang sejarah Israel, dan di baliknya itu ada email saya dan nomor HP saya.